Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai peranan evaluasi pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri, Putu Arcia Sumayanti dengan NIM 21170111048. Yang kemudian rekan saya yaitu Nikade Suci Listriani dengan NIM 21170111049, dan rekan saya yang kedua yaitu Nikade Dwi Darmayani dengan NIM 21170111058. Baik, pembahasan pada materi kelompok 2 yaitu yang pertama mengenai identifikasi perubahan tingkah laku, yang kedua 3 batasan penting dalam evaluasi, yang ketiga hubungan antara evaluasi dan pengukuran, dan yang keempat yaitu kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Suci Listriani dengan NIM 21170111049. Di sini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Mengidentifikasikan Perubahan Perilaku. Perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh seseorang yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku. Selain hal tersebut, perubahan perilaku juga dipengaruhi oleh pembelajaran yang mereka dapat, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Maka, perubahan perilaku merupakan suatu tahapan perubahan yang dialami oleh seseorang atau manusia berdasarkan apa yang mereka pelajari dan pengalaman yang mereka dapat. Dalam dunia pendidikan, perubahan perilaku sudah direncanakan secara sistematis oleh pendidik sebagai salah satu akibat pengalaman yang dapat diungkap melalui evaluasi tes maupun non-tes. Yang termasuk dalam evaluasi tes, contohnya tes tulis dan tes lisan. Selanjutnya, contoh dari non-tes yakni wawancara, kuesioner, dan metode ranking. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri perubahan perilaku. Dalam ciri-ciri perubahan perilaku terdapat 5 ciri-cirinya, yakni yang pertama perubahan perilaku terencana dan disengaja, yang kedua perubahan perilaku kontinu dan fungsional, yang ketiga perubahan perilaku bersifat positif dan aktif, dan yang keempat perubahan perilaku bersifat permanen, dan yang kelima perubahan perilaku yang mencakup seluruh aspek tingkah laku. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu mengenai 3 batasan penting dalam evaluasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Darmayani dengan NIM akhiran 058, absen 21. Jadi 3 batasan penting dalam pendidikan ini sendiri, yang pertama yaitu adanya evaluasi, yang kedua yaitu adanya pengukuran, dan yang terakhir adalah tes. Jadi yang pertama yaitu evaluasi. Menurut seorang ahli bernama Cross yang lahir pada 1973, evaluasi merupakan sesuatu proses yang ditemukan dalam keadaan di mana tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Good yang lahir pada tahun 1973 sendiri, beliau berpendapat bahwa evaluasi adalah bertujuan dan untuk mengatur dan mengukur kemajuan siswa. Sedangkan batasan yang kedua sendiri yaitu ada yang disebut dengan batasan pengukuran, di mana batasan ini memiliki peran penting bagi pendidikan, di mana evaluasi ini sendiri mengenai pengukuran yang cukup luas, dilihat dari secara spesifik, dari cakupan yang berbeda serta luas, baik itu secara testing maupun calling. Dan batasan yang terakhir sendiri yaitu ada batasan yang biasa disebut dengan tes, di mana tes ini merupakan batasan yang sama penting, yang merupakan standar sistematis yang telah direncanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam bidang akademis maupun non-akademisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan antara evaluasi dan pengukuran. Yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah evaluation adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wickstone yang mengemukakan bahwa evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai suatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris yang memiliki istilah measurement merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dalam arti memberi angka terhadap sesuatu yang disebut objek pengukuran atau objek ukur. Mengukur pada hakikatnya adalah pemasangan korespondensi satu-satu antara angka yang diberikan dengan fakta dan diberi angka atau diukur. Yang dimaksud dengan pengukuran atau measurement adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, guru menaksir prestasi siswa dengan membaca dan mengamati apa saja yang dilakukan siswa, mengamati kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Yang ketiga yaitu hubungan evaluasi dan pengukuran. Hubungan antara evaluasi dan pengukuran yaitu pengukuran menyediakan sarana yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi, sedangkan evaluasi merupakan proses memberikan nilai-nilai atau harga dari data yang terkumpul. Melalui pengukuran data kuantitatif diproses dan dinilai hingga menjadi nilai yang bersifat kualitatif. Dari data pengukuran yang dilakukan seorang pendidik dapat melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan selama mengajar seperti apakah anak didik memperoleh kemajuan yang berarti dan sebagainya. Pengukuran dan evaluasi merupakan dua proses yang berkesinambungan. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor dan dari hasil pengukuran kita dapat melaksanakan penilaian dan juga evaluasi. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Pada hakikatnya, keduanya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal. Ruang lingkup evaluasi lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem yang dapat dilakukan tidak hanya pihak internal tetapi juga pihak eksternal. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran. Pengukuran lebih membatasi pada gambaran yang bersifat kuantitatif atau angka-angka tentang kemajuan belajar peserta didik, sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi dapat pula didasarkan hasil pengamatan dan wawancara. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu perubahan perilaku merupakan suatu tahapan perubahan yang dialami oleh manusia yang berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dan pengalaman yang mereka dapat. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku yaitu perkembangan dan pertumbuhan. Selain itu, perubahan perilaku manusia juga akibat dari pembelajaran yang mereka dapat, baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial seseorang itu. Dalam dunia pendidikan, perubahan perilaku sudah direncanakan secara sistematis oleh pendidik sebagai akibat pengalaman pendidikan yang dapat diungkapkan melalui proses evaluasi tes dan non-tes. Terdapat ciri-ciri dari perubahan perilaku yaitu perubahan perilaku terencana atau disengaja, perubahan perilaku kontinu atau fungsional, perubahan bersifat positif dan aktif, perubahan bersifat permanen, dan perubahan yang mencakup seluruh aspek tingkah laku. Pada pelaksanaan evaluasi, terdapat 3 batasan penting yaitu evaluasi dalam pendidikan. Evaluasi sendiri bertujuan atau berfungsi untuk mengatur atau mengukur kemajuan siswa, menunjang penyusunan rencana beserta memperbaiki atau melaksanakan penyusunan kembali pengukuran. Pengukuran ini sendiri merupakan batasan yang cukup spesifik yang dilihat dari cakupannya yaitu testing dan juga calling dan tes. Batasan yang penting dikarenakan
tes merupakan suatu standar yang sistematis yang telah direncanakan sesuai dengan peraturan yang bertujuan untuk membandingkan atau mengetahui perilaku atau pencapaian siswa seperti pemaparan di atas. Pengukuran saling berkaitan dengan evaluasi, ya, di mana hubungan yang dimiliki oleh kedua dalam dunia pendidikan yaitu pengukuran menyediakan sarana yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi, sedangkan evaluasi merupakan proses memberikan nilai-nilai atau harga dari data yang terkumpul. Pengukuran dan evaluasi merupakan dua proses yang berkesinambungan. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor, dan dari hasil pengukuran kita dapat melaksanakan penilaian dan juga evaluasi. Baik, sekian dari pemaparan materi kelompok 2. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan atau salah dalam memberikan penjelasan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.